bintang tamu kita ini adalah guru ya, di mana guru itu terdiri dari 4 huruf. G-U-R-U. G-nya adalah saya juga mencari ilmu lagi, sekolah lagi, karena yang namanya sekolah itu kan mencari ilmu itu kan tidak melihat usia ya Bapak, betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di IM Informasi Menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, Kamu IM, Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Nah, kita kedatangan tamu-tamu spesial. Kang Reza, tadi keren katanya. Keren. Kalau diulang bisa nggak ya? Kalau keren kita coba Bapak Ibu ulangin yang tadi ya. Kita coba. Gampang Pak, tagline-nya. Tagline-nya. Aku IM, kamu IM, Indonesia Mandiri, semua bisa kuliah. Gantian aja, Bapak aku IM, Ibu kamu IM, Bapak sebelah sana Indonesia Mandiri. Siap ya? Ya. Oke, balik lagi di IM Informasi Menarik Indonesia Mandiri. Aku IM, Kamu IM, Indonesia Mandiri. Semua bisa kuliah. Alhamdulillah. Kompak ya Masya Allah ini. Chemistry. Baru ketemu langsung chemistry. Kayaknya dulu ini anggota trio kuek-kuek. Nah, Kang Asep. Betul. Siang hari ini kita kedatangan tamu Tamu yang luar biasa. Luar biasa, Ya. spesial. Mungkin kita akan perkenalkan diri satu Betul. dulu ya. Ya. Betul. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak Tataros. Betul. Bisa. Kita taruh dulu ya. Salah satu dari 3 ini yang mungkin yang paling dekat dulu dengan saya. Yang paling lebih muda. Lebih muda. yang paling muda. Paling muda di antara. Pak, boleh Pak kenalin diri dulu Pak. Bapak dari mana dengan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Roni Nur Samsa. Saya dari SMK Pelita. Oh, SMK Pelita. Wih, luar biasa. Sebelahnya Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Neng Ratnasari. Saya dari SMK Angkasa Hussein Sasanagara Bandung. Hasan Hussein. SMK. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Abdul Hadi Ansori. Saya dari SMK Marhas Margahayu. Markas Margahayu ya. Ya. Dari Angkasa Hussein ke Landun Sulaiman, Ya. langsung ke Marhas. Cikutra. Pahlawan ya. Iya. Pahlawan. Ujung. Jadi menjadi seorang pelita yang penuh gagah dan berani, kemudian bisa terbang ke negeri angkasa dan mendarat juga di Sulaiman. Ya, tadi ada Pak Cecep dari SMK Pelita, Masya Allah. Kemudian ada Ibu Ratna, tapi nama panggilnya Neng ya Bu ya. Ibu Jadi Neng mungkin Ratna. masih muda terus panggilnya Neng. Iya, Neng. Memang masih muda ya. Bu Ratna dan Pak Farid. Iya. Pak Farid pakai P ya Pak ya? Iya, pakai P. Karena mungkin orang Sunda nggak bisa bilang F. Jadi Ciri Pak khas. Farid. Ciri khas. Farid ya, Farid ya. Nah, alhamdulillah ini ketiga bintang tamu kita ini adalah guru ya. Di mana guru itu terdiri dari 4 huruf. G-U-R-U. G-nya adalah Langsung ditembak. Kudu mikir heula. G, gagah. oh sih. Gagah tampilannya. Gagah. Usia. Usianya panjang umur. Amin. R. Rindu. Dirindukan oleh siswa. Betul. Siswa selalu rindu dengan guru-guru. Udahlah segitu aja. Alhamdulillah, oke. Kita akan Oke. nanya-nanya nih. Ada Pak Siap. Cecep, Bu Ratna, dan Pak Farid. Panggilnya Pak atau Kang? Karena Kang terlihat ya. lebih Masih muda, Paling paling gagah. gagah. Oh, Masya Allah. Yang bisa jajarkan Biar seragam Pak aja semuanya ya. Oh, iya. Pak semua. Ya. Anggap aja kita murid kan gitu ya, Iya. panggilnya Bapak. Pak Cecep, kita mau nanya dulu ke Pak Cecep. Pak Cecep, di SMK Pelita itu sudah berapa lama ngajar di sana, Pak? Aduh, angkatan lama ya sebenarnya. Oh, gitu. Saya di SMK Pelita itu dari lulus langsung ngajar tahun 98. Masya Allah. 1998, jadi berapa tahun? Hampir 20
Masya Allah. Wah, luar biasa. Ini senior ya tuh. Yang mudah-mudahan usianya aja yang senior ya. Iya. Yang lain-lainnya. Jiwanya tetap ya Pak ya. Jiwa Lupatma ini. Pak Cecep luar biasa ya, 4 tahun. hampir seumuran sama kameramen kita. Oh, kirain itu kameranya. 24 tahun. Bu Ratna udah berapa tahun di SMK? Kalau saya untuk tahun ini saya udah 17 tahun berarti. 17 tahun. Sweet 17 Sweet 17. pokoknya. Waduh, lagi mujud. Sudah masuk akhir balik. Pak Farid Kalau saya paling muda. Paling muda? Baru 7 tahun. 7 tahun. 2016. 17, 24. Ini cocok ya kayak rumah tangga. Ada suami, ada istri, Ada anak. Sadayana guru. Aduh, keluarga bahagia gitu ya. Gini, Bapak Ibu yang mau saya tanyakan, mungkin ini di awal-awal ya. Kan kalau di setiap pekerjaan itu pasti ada yang namanya suka duka, pahit manis. Nah, kita mau nanya satu persatu nih, menurut Pak Cecep, Bu Ratna dan Pak Farid, pahit dan manisnya menjadi seorang guru. Nah, mungkin kita ladies first ya. Dari Pak Farid dulu. Jadi ladies, jadi gini. Bu, gimana Bu? Ya, kalau yang pahitnya nih, yang Bebas Bu, mau yang Oke. pahit dulu boleh. Yang pahitnya ketika saya mengajar gitu ya. Ya, Oke. sebagai guru. Sebagai guru itu pengalaman yang pahit buat saya itu adalah ketika anak itu malas untuk sekolah dan memutuskan untuk berhenti sekolah. Itu yang menyakitkan buat saya Itu gitu ya. kena banget ya ke batin. Kena banget gitu ya, udah dibujuk, kita udah ke rumahnya, kita udah bagaimana caranya meraih, tapi dia yang tetap gak mau melanjutkan sekolah. Itu sih yang Pahitnya ya. Pahit buat Manisnya Bu. kalau manisnya ketika siswa memberikan prestasi yang tidak saya duga sih, gitu ya. Misalnya dia tiba-tiba lomba apa kemudian juara gitu ya. Nah misalnya ada lomba Mobile Legends kemarin kan ada dari siswa dari saya juga. Oh iya, e-sport sebenarnya. Yang ya e-sport yang dari Piala Presiden ya, kemudian ada juga apa dari ikut PON, kemudian dia masuk juara pertama di timnya. Itu sebuah kebanggaan sih gitu buat saya gitu ya. Oh, biasa berarti ini menandakan bahwa Bu Ratna itu emang peduli terhadap siswa ya. Harus peduli. Sampai pahit gitu ya. Iya. Walaupun kan yang rugi siswa. Tapi Iya. ternyata Saya ikut sakit hati ah, gitu seperti ya. itu. Itulah melihat itu. kelebihannya seorang guru, karena bukan hanya sekedar digugu dan ditiru, tapi batinnya pun merasakan. Apa yang Masya dirasakan Allah. siswa itu pasti guru merasakan. Betul. Karena sepenuh hati mengajar. Mungkin ada tambahan dari, mungkin Pak Cecep gini, tadi disebutkan ya sama Bu Ratna, ketika ada yang putus sekolah lah gitu. Bisa diceritain nggak? Mungkin itu faktor atau penyebabnya itu apa ya Pak kira-kira? Banyak sih ya. Kebetulan kan saya di sekolah jadi kesiswaannya juga ya. Wakasi kesiswaan. Nah ini Pernah jadi bapaknya anak-anak. langsung dia berhadapan dengan siswa. Bukan tahu banget. Jadinya tahu juga sih. Jadi kompleks ya. Kenapa anak bisa drop out? Kebanyakan memang kalau faktor dalam dirinya sendiri itu sangat jarang. Misalnya malas atau apa. Tapi di luar faktor eksternal seperti ya kesulitan ekonomi itu sangat dominan mempengaruhi si anak untuk memutuskan. Pada banyak bantuan ya Pak ya. Udah banyak bantuan juga. Ya, jarang hal-hal lain itu sangat jarang, apalagi faktor misalnya dia merasa tidak mampu, dia merasa tidak semangat lagi. Ya, Tapi kebanyakan mayoritas itu karena itu faktor ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga. Kebanyakan sih seperti itu yang saya tahu. Hal-hal lainnya is alright. Kayak tempe ya Pak, Iya. tempe alright. Pak Farid nih, Iya. Pak Farid ini kan lebih BK ya, guru BK. Guru BK ya, Pak? Iya, Oke. guru BK. Dan juga mungkin bisa terbilang masih muda banget nih Pak Farid. Nah, kesan-kesannya nih kalau Pak Farid sendiri kan mungkin bisa dibilang apakah senang, ada senangnya itu sebagai guru di SMK itu Iya. gimana? Kebetulan saya kan sebagai guru BK, kalau yang saya rasakan itu lebih banyak kesenengnya gitu. Wah. Iya, lebih banyak senengnya. kesenangan soalnya guru BK itu di luar, kebanyakan di luar kelas. Ya pendekatan persuasif sama siswa gitu kan. Enggak
kan guru-guru normatif ke kelas tuh. Tuh. Ya, kalau guru BK lebih di luar kelasnya gitu. Lebih ada dekat-dekatnya itu. Maksudnya di luar kelas di kantin gitu? Dia di Kafe. di kafe gitu. Banyak konsultasi, seneng gitu. Anggap aja mereka itu siswa sebagai teman kita. Itu kalau kita menganggap ini guru BK, terutama khusus guru BK kan, dia Takut ya, anak-anaknya Pak, ya? takut gitu kan. Udah lihat ruangan BK, aduh takut. Gunting, Mak. Gunting. Betul. Nah, Iya. itu Pak Farid yang saya rasakan dulu waktu sekolah, nggak kan saya nggak sekolah ya. Tapi memang ketika sekarang kita sering berkunjung ke sekolah-sekolah ke guru BK, ternyata pendekatannya udah beda. Iya. Kalau dulu mindset saya sebagai siswa tuh ada guru BK tuh, wah langsung yang menyeramkan. Iya. Pasti yang menempel di badan kita pasti nanti akan ada yang hilang gitu. Iya, ya. betul, Rambut razia. yang asalnya modis bisa jadi tragis gitu. Tiba-tiba digunting nggak apa lagi. Tapi Iya. sekarang terlihat lebih ini ya, Lebih pendekatannya non formal. Humanis ya, lebih Ya, humanis. humanis juga ya. Karena mungkin guru BK itu dulu terkenal dengan mungkin anak-anak yang punya kasus ya. Iya. Padahal sebenarnya ya apapun juga gitu, anak yang baik juga Iya. minta saran gitu kan. Bahkan mungkin ketika lulus SMA nyari perguruan tinggi juga mungkin minta sarannya ke Betul. BK juga mungkin Iya, ya. betul. seperti Konselingnya itu. ya. Konseling. Ya. Jadi tidak identik dengan anak-anak yang nakal aja yang masuk ke Nah, BK itu ya. Anak berprestasi pun selalu pendekatannya dengan guru. Jangan guru. Emang kalau BK itu biasanya punya basic psikologi biasanya ya? Iya. Dulu basicnya apa? Basicnya Pencaksilat, psikologi Islam. Hah? Tasawuf psikoterapi gitu. Oh mantap. Oh. Tasawuf psikoterapi. Jadi beliau itu adalah kalau tasawuf itu sufi. Betul ya? Iya, Sufi. benar-benar secara keilmuan benar. Secara Keilmuan. Sufi itu artinya lembut loh. Ya, kok Iya. saya tahu karena kita sama-sama satu alma mater dulu. Iya. Oh, kalau Pak Farid psikoterapi, Iya. ya kalau ini psikotes. Pak. Aduh, tapi beda angkatan gitu ya. Iya. Saya lulus 2006. Gitu. Oh, oke. Saya 2006, kalau Kapar itu 14. 2014. Aduh saya jadi malu ya. Tolong jangan bicara umur. Kita Kok ada Pak Cecep ya? Aduh saya lupa. Kita sensor bicara umur. Kita rahasiakan kalau Pak Cecep angkatan 76. Aduh transparan pisan ya. Iya, dari ngajar aja udah 24 tahun ya. Pasti ini dia sudah. Nah, Bu Ratna nih tadi menarik ya. Ya. Ibu kan pernah mengalami ada ya putus sekolah lah siswa-siswanya. Yang paling apa ya kalau di sekolah mungkin kalau ke yang sekarang yang bikin ibu itu sebenarnya memutuskan untuk menjadi seorang guru gitu. Kan mungkin dulu cita-citanya mungkin aja ada yang nggak mau jadi guru mungkin ya, atau dulu Iya. cita-citanya apa gitu. Iya. Tapi tiba-tiba ibu memutuskan jadi guru. Untuk jadi guru ya. Baik. Jadi memang saya memang dulu itu memang nggak pernah bermimpi lah jadi seorang guru ya. Jadi saya mindsetnya langsung ingin kerja di perusahaan aja gitu ya. Nah, ketika saya bekerja di perusahaan itu ternyata lah ada kontrak, ada naik turun yang Iya. sangat berubah-ubah setiap bulannya bahkan gitu ya. Dan akhirnya saya nggak lama kerja di perusahaan itu gitu ya. Dan kemudian saya melamar ke sekolah gitu kan. Dan saya mencoba ngajar pertama kali itu deg-degan banget gitu ya. Aduh deg-degan kieu gitu ya. Diajar kieu aduh. Ternyata memang guru itu dulu juga kayak gitu kali ya, suka grogi gitu ya kalau dilihatin gitu kan sama siswa. Dan ketika saya mencoba untuk ke depan itu saya udah grogi banget, saya nyiapin bahan ajar pun yang sebisanya aja saya menyampaikannya dengan tidak terkonsep gitu kan ya. Dan akhirnya dari situ saya tertantang gitu ya untuk bisa lebih percaya diri gitu kan untuk di depan anak-anak, karena ternyata kalau misalnya kita bicara di depan itu tidak ada yang tahu juga kalau kita ya melakukan kesalahan atau nggak tahu itu teknik kita untuk bisa berbicara di depan orang banyak ya. Mungkin itu melatih kepercayaan diri saya, kemudian juga melatih kemampuan saya untuk bisa memberikan ilmu yang saya miliki kepada anak-anak saya. Jadi selain itu juga kan guru itu tugasnya bukan hanya mengajar aja ya, tapi mendidik juga gitu kan. Misalnya dalam hal disiplin, dalam hal sopan santun, bicara kepada yang lebih tua, kemudian bagaimana masuk kelas. Nah seperti itu kan itu kita harus arahkan gitu, Baik, didik gitu. Sebenarnya kalau Bu Ratna sendiri ngajar apa Bu?
Kalau saya itu kan sekarang itu saya di Kaprok RTL, Oh, ya di jurusan rekayasa perangkat lunak gitu. Makanya saya juga mencari ilmu lagi, sekolah lagi, karena yang namanya sekolah itu kan mencari ilmu itu kan tidak melihat usia ya Bapak, Betul. ya Biasa. gitu. Jadi saya sekarang punya istilahnya pekerjaan yang lain, saya harus punya nih basic ilmunya. Betul. Ya oke, kita cari lagi. Digali terus ya Bu ya, Iya, untuk digali nambah wawasan terus dan gitu lain-lain. ya. Berarti kalau sekarang ngajar mah Ibu udah nerleng ya Bu ya, udah nggak nervous Iya, lagi kayak betul, 17 udah tahun nggak yang nervous lalu lagi, gitu. betul, Bu 17 Pak. tahun yang lalu Ibu Iya. masih grogi dan gembur ya. Iya, masih gempar, grogi, aduh terparu. Tapi itu hal yang wajar ya, karena manusiawi ya. Di awal-awal Iya. pasti merasakan Iya, sesuatu. jadi dulu itu ketika saya pertama ngajar itu bukan siswa yang minta izin pipis, tapi saya yang minta izin. Ibu mau pipis dulu ke belakang gitu. Jadi itu sebaliknya ya gitu ya. Jadi awal-awalnya mungkin belum termimpi kan gitu ya, Iya, jadi guru belum. gitu ya. Sebelumnya emang mimpi Iya. apa Bu? Saya jadi apa ya? Ya, Jadi pokoknya kerja mimpi aja ya. lah, pengen Oke. kerja di perusahaan aja sih saya intinya kayak Intinya seperti pengen itu kerja aja gitu, beres kuliah betul. kerja gitu. Tapi ternyata kan setelah jadi guru itu banyak hal yang memang tidak saya duga sebelumnya ya. Kita bisa kenal dengan banyak orang ketika kita main kemana saja tiba-tiba ada yang menyapa, Bu Ratna, siapa ya gitu. Ibu saya kan ini saya. Asep ya seperti itu ya. Jadi banyak orang-orang yang saya ketemu ternyata ya saya kan misalnya sekolah saya meluluskan ratusan bahkan ribuan siswa ya tersebar di mana-mana dong. Jadi Betul. mereka pasti siswa itu selalu ingat sama gurunya gitu Betul, ya. betul. Kemudian juga kan image guru itu kalau di masyarakat itu masih baik ya, masih bagus gitu. Alhamdulillah. Jadi yang itu Bu Ratna, oh anu guru teh sanes. Nah, nyenten itu ada persepsi yang Ya, positif positif, ya betul, gitu, betul. guru itu gitu. Alhamdulillah. Seperti itu. Pahlawan tanpa jasa. Ya. Nah, bisa dibilang memang bisa dibilang memang udah identik bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Iya. Menurut Pak Cecep, istilah pahlawan tanpa tanda jasa buat di era zaman sekarang masih relevan atau gimana, Pak? Ya itu kan istilahnya suatu penggambaran pahlawan tanda jasa itu artinya seseorang yang bekerja dengan hati, dengan ikhlas. Tapi ya tentunya dengan dunia yang realistis, tentunya guru juga harus ada support dong ya. Betul. Support dari berbagai kalangan, dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan, dari Ya. siswanya juga yang punya semangat yang belajarnya yang bagus. Ya. Ya saya pikir masih relevan, tapi sama seperti iklan, syarat ketentuan berlaku. Ya, Betul. betul. Artinya antara ya dan profesionalisme tentunya ya, Iya. antara apa yang dikerjakan dengan apa yang didapat dengan reward yang diterima tentunya Ya. harus diperhatikan. Nah, tuh, Aspek-aspek diperhatikan. kesejahteraannya. Betul, betul. Kok jadi aspirasi guru? Gak apa-apa Pak, justru kita juga pengen jadi salah satu media di mana menurut para guru ini dengan beban yang dipikul, Iya. amanah yang dipikul, reward yang didapat itu sebenarnya sesuai apa enggak? Karena kalau seorang guru itu ya sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan nominal rupiah, Betul. karena ilmu itu sangat mahal Pak. Sekarang kalau kita mendengar ya di luar sana yang ya maaf ya, misalkan guru honorer gitu kan, Betul. kalau kita sering baca berita dapat Betul. tunjak apa gajinya gitu yang Iya. aduh sedih gitu ya. Ya. Nah ini pandangan Bapak Ibu ini gimana? Yang paling susah itu mendidik, Pak. Jadi zaman sekarang apalagi dengan ya ada semacam lose activity, ada sesuatu hal yang kita bangun bertahun-tahun Iya, lamanya, iya. tiba-tiba dengan corona misalnya. Dengan mudahnya. Oh iya. Si anak kan akhirnya dengan sikap, temperamen yang berbeda yang belum pernah kita tangani sebelumnya zaman seperti ini kan, Ya. kapan kita jumpai? Nah, Ya. tantangan besar bagi seorang guru dan itu nggak mudah. Jadi seorang pendidik kalau hanya sekedar transfer ilmu atau transfer pengetahuan dengan kemampuan kecanggihan teknologi, zamannya sekarang mudah. Tapi yang Betul. paling ini adalah copy paste sikap itu yang paling susah. Nah, Kopas, copy paste. copy paste sikap yang baik yang diamanahkan dengan cita-cita budi luhurnya pendidikan marwah pendidikannya seperti Iya, iya. apa. Dan itu tantangan kalau lihat perkembangan anak-anak sekarang ya yang begitu luar biasa dinamikanya. Dan itu sesuatu hal yang perlu pemikiran kita bersama gimana solusi ke depan. Oh, mantap. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi ketika corona itu sebenarnya
anak-anak bisa semakin pintar karena ada internet ya. Betul. Nah, tapi dalam sisi akhlak bisa merosot gitu kan ya. Betul. Karena itu mendidik yang susah tuh kayak gitu. Karena Disiplin, ini ya. nggak pakai bobor ya. Betul. Akhlak ini yang mungkin sempat dilupakan mungkin apa ya? Bukan dilupakan, mungkin yang hilang dari siswa-siswa tersebut gitu ya. Lost Karena- generation Iya, jadi istilahnya dari malah. sikap ya, dari attitude ini kan tentang etika, tentang sopan santun. Itu nampak sekali. Boleh ditanya pada rekan-rekan kami yang minimal ini yang tiga pihak ini yang mewakili, pasti kesimpulannya relatif sama. Apa ya sekarang yang harus benar-benar diperbaiki, direkaperi habis-habisan? Sikap. Iya. Yang lain-lain dengan kemajuan teknologi, knowledge dan lain sebagainya itu is easy Iya. kayak bahasa sekarang. Tapi Iya. gimana kita memperbaiki sikap ini tantangan kita bersama. Betul, Jadi betul. nggak bisa kayak apalagi kan sekarang itu kan pendekatannya mestinya soft pendekatan Iya, gitu iya, kan iya. nggak bisa anak sekarang itu dikasari. Betul, Nggak bisa nah. anak sekarang itu Setuju, betul. gimana kita Beda. rangkul, tapi rangkul kayak apa dulu. Nah, Beda Ya, Pak kalau- sekarang iya. Kalau mah. Kang Asep rangkulnya suka beda Pak. Apalagi ke siswi ya. Jadi ya memang ya kalau ya dirangkulnya juga kan kita sekarang emang susah itu karena guru itu susah merangkul anak jadi kayak gini sih. Jadi kayak gini. Nah, gitu. setiap masalah itu kan pasti selalu ada solusinya ya. Betul. Nah, saya ini ingin nanyakan ke langsung BK nih. Nah, Ya. dengan Sally ya tentang masalah perilaku nih ya dalam kondisi pandemi ini gimana? Ya. Karena yang saya tahu setiap generasi itu pasti beda metode, gitu ya. Generasi A sampai Z, bahkan sekarang itu ada yang disebut dengan generasi strawberry, gitu ya. Enak, gitu ya, tadi indah, tapi kadang cengeng, gitu ya. Hasem, gitu Karena kan. sesuai dia punya usaha Asep Strawberry. Apalagi. Asep Nah, kalau itu. Saya baru tahu. Ownernya Tapi yang batu. rumah makan Asep Strawberry, ada lahan pos, kantor pos. Nah ini yang masang keramik. ternyata ada ngebor cair. Bisa. Nah gitu Kang Reza ya. Iya, iya. Gimana cara atau metode gitu ya BK tentunya BK dalam menyikapi kondisi perilaku anak siswa. Ada nggak benar nggak sih tadi bahwa beda metode, beda zaman gitu ya Iya. seperti itu coba dijelaskan. Ya, terutama khusus untuk guru BK yang saya rasakan untuk sekarang ini zaman pandemi Covid itu kemerosotan akhlak benar-benar turun gitu. Yang saya rasakan sebelum Covid saya intens gitu, setiap hari ngontrol anak, kelakuannya gimana tahu lah. Jadi si anak itu bisa ini karakternya begini. Soalnya tetap muka kan, setiap hari ketemu. Tetapi setelah pasca pandemi sekolah tidak mengadakan pembelajaran di sekolah gitu, itu jauh sekali gitu. Ketika si anak sudah mulai masuk 50%, itu kelakuan, karakter, attitude jauh beda banget. Nah, di situ guru BK agak kesulitan mau memantau secara online gitu kan. Tetapi kalau secara tatap muka bingung gitu. Generasi sekarang sama generasi dulu sebelum pandemi Covid gitu. Bapak sebagai kesiswaan, mungkin Ibu bisa merasakannya gitu. Iya. Apalagi guru BK sekarang. Jadi terdapat satu fenomena yang mengerikan gitu. Kalau kita masuknya ke akhlak gitu. Tetapi secara knowledge, pengetahuan, kalau si anaknya benar-benar ini banyak dimanfaatkan, ada internet kan, Iya. ya banyak sekali ilmu-ilmu yang kita bisa dapat. Tetapi soal akhlak itu kritis banget. Mungkin itu dari guru BK yang saya rasakan selama ini. Oke. Jadi internet itu harus dipakai dengan bijak ya. Iya. Nah, Betul. seperti itu. Setuju. Ya, saya setuju ya Pak. Memang ada plus minus mungkin ya Pak. Ketika kita harus siap nggak siap, dimana kita mungkin belum berpengalaman sebelumnya kan, tiba-tiba kita diserang dengan wabah pandemi ini gitu kan. Wah, ada apa nih? Terus apa yang harus kita persiapkan? Nah, salah satu dampaknya tadi ternyata akhlaknya siswa-siswa itu ya, yang asalnya terpantau, terkontrol gitu, tiba-tiba berubah gitu ya, timplang dan lain-lain. Nah, tapi kalau flashback ke belakang nih Pak ya, ini ada yang saya rasakan ya, apa nanti mungkin butuh verifikasi dari Bapak Ibu ya. Zaman saya Pak ya, saya suka cerita zaman saya sekolah. Siap. Guru-guru itu emang keras Pak.
ini banget gitu ya, disiplin banget gitu ya. Ke guru tuh maaf ya, ini mah bisa dibilang sampai ada yang push up itu udah Iya, berapa hitungan. Bahkan kalau Jepret. hidung tuh, sintruk, Di balik aku penghapus. badan penghapus, Biasa, tapi, we. tapi siswa tuh nggak pundung. Wah, Siswa itu sekarang nggak mah. ngadu, justru kalau ngadu tuh takut gitu ya. Iya. Tapi sekarang jadi. Iya. Ini kisah nyata Bu, di sekolah saya dulu tuh dia bandel sampai dikejar-kejar guru, tapi sekarang jadi TNI gitu ya. Iya. Itu kan akhirnya bisa disimpulkan dengan sikap guru seperti itu tuh bisa mendidik siswa dan menjadi seseorang gitu yang sekarang jadi gitu ya. Nah, ada fenomena yang ditemukan nggak Pak? Yang zaman dulu kan Pak Cecep nih udah Iya. mengalami beberapa generasi gitu. Beda dikit lah. Nggak terlalu. Beberapa generasi, Pak Cecep mungkin bisa di Ya, share. perbedaan itu juga ya. Kenapa kok bisa? Kalau yang sekarang mah ya Bu ya, Pak, kalau saya lihat tuh ya baru segitu doang udah rame gitu ya. Nah, Iya, itu betul. ya, segala sesuatu kan ada zamannya ya. Betul. Nah, Saya awali dari tahun 90-an. Nah, iya, iya, dulu kan. 90-an. Ya, 90-an, 2000 awal, 2010-an, belasan, sampai sekarang ya 2020-an ke sini. Memang ada transisi perubahan dalam berbagai bidang. Salah satunya cara mendidik siswa dengan pendekatan-pendekatan yang memang berubah-ubah. Ya. Memang dulu dengan mohon maaf ya, dengan tanda kutip dengan keras mungkin cocok. Dengan karena apa, didukung oleh keluarga, pemahaman keluarganya juga sama, Betul. gitu kan. Mengartikan pendidikan di sekolah juga Saling seperti mendukung apa, ya. jadi saling Betul. support. Betul. Tapi kalau kita terapkan sekarang, nah ini kasuistisnya kan banyak Ya. kita lihat gitu kan ya. Iya. Mas media gitu kan, Betul. malah gurunya sendiri, ada yang guru cukur rambut, guru nggak sama orang tuanya dicukur lagi. Sampai dilaporin Iya, gitu. dilaporin dan lain sebagainya. Dibalas sama orang tuanya. Hal-hal seperti ini yang memang mari kita sepakat Ada. koridor bersama mendidiknya itu seperti apa. Memang kita guru sekarang memang pendekatannya boleh dikatakan kita merangkul. Tapi jujur saja saya mengalami berbagai generasi yang tadi saya sebutin, Ya. efeknya kurang. Jujur aja, pendekatan humanis, memperlakukan punten karena ini nggak semuanya tentunya ya. Ya. Ada siswa yang kita perlukan teman, jadi teman bahasa Jermannya jadi calutak. Calutak dan ngalunjak ya Pak ya? Jadi ngalunjak. Jadi dia nggak, ya karena basicnya tentang etika, itu jadi rentan tipis gitu kan. Jadi kalau kita melakukan hal-hal seperti ini ya kita kasuistis dengan pendekatan yang berbeda-beda. Cuma kan alhamdulillah lah pemerintah juga ada ya semacam lembaga advokasi ya, Ya. Ini juga dalam mendidik generasi muda ini ada advokasi lembaga hukumnya. Bahwa apa yang kita lakukan ada koridor-koridor yang memang tidak mau dong kita bersentuhan dengan Betul. pelanggaran hak asasi manusia. Ya. Kita sadari betul kok, anak ini harus diberikan kemerdekaan. Apalagi konsep pemerintah sekarang kan merdeka belajar dan bukan merdeka. Dulu perjuangan paling merdeka atau mati. Nggak juga. Ya, Jadi merdeka di sini mereka diberikan berbagai alternatif. Betul. Ya, Nah. belajar seperti apa yang Iya. menyenangkan, Iya. membuat minat. Ada salah persepsi apa mereka tuh mereka belajar teh oleh merdeka ya Bu ya, jadi boleh di mana aja, boleh pakai baju apa aja. Nggak Kayak gitu, gitu loh ya, Pak. betul, ya. Dangkal gitu jadi mereka Artinya itu. mereka diberikan pilihan-pilihan sesuai dengan potensinya Potensinya masing-masing. dia, Tuh, gitu. betapa bijaknya perkembangan pendidikan sekarang sebenarnya. Ya. Oke. Nggak kaku ya Pak ya. Betul. Jadi pendidikan di Indonesia itu maju atau merosot, Pak? Ya sebenarnya mah kalau dari sistemnya kita selalu berupaya untuk selalu memajukan gitu. Hanya dalam hal ini kan memang keadaan yang membuat kita sedikit terpuruk gitu dalam hal ini dalam mengendalikan perilaku siswa karena memang siswa itu akan berbeda dengan mahasiswa. Siswa ketika diposisikan untuk online tuh nggak semuanya itu sadar harus mengikuti gitu. Beda dengan mahasiswa. Kalau mahasiswa kan ya udah maha lah ya, jadi udah dewasa ya. Jadi Iya. mau disuruh online, mau disuruh cari bahan sendiri itu no problem buat mereka. Iya. Dan mereka pasti akan bagaimanapun mencarikan solusi. Baik itu menghubungi temannya, baik itu mengajak kerja kelompok, atau dia searching, atau dia menonton YouTube agar sampai paham. Itu kalau mahasiswa. Tapi kalau siswa, waduh Pak, sedikit banget yang kayak gitu ya Pak gitu. Jadi itu memang mereka itu masih anak-anak, masih anak di bawah umur. Jadi emang harus diasuh. Diasuhnya sama siapa? Kalau di rumah sama emaknya, kalau di sekolah ya sama gurunya gitu. Jadi memang mereka belum
diasuh Ini ya. gitu. Kalau dari diasah. sistemnya itu sendiri sih kita udah banyak melakukan inovasi, bantuan segala macam itu udah ada sih dari pemerintah gitunya. Dari gitu. Hanya dalam hal ini kondisi kemarin aja sih yang membuat kita Hari ini sedikit. kita berbicara daging semuanya ya. Iya. Ini luar biasa, sangat bermanfaat nih. Ini kalau udah pulang dari sini harus banyak-banyak minum air lemon. Karena daging semua. Karena kolesterol. Ya. Ya. Tapi yang luar biasanya ketika guru meninggal dunia itu dapat amal jariah yang luar biasa ribuan Betul, loh. Bahkan saya yakin Pak Cecep itu udah berapa ribu yang diajarkan sama Pak Cecep gitu ya. Betul. Kemudian dia bisa bekerja, salah satunya juga ada ilmu yang masuk juga dari Pak Betul. Cecep. Maka itu menjadi jariah. Termasuk ibu dan Pak Parit juga. Itu mungkin yang terlupakan gitu ya. Iya. Seperti itu. Tapi luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk buat guru. Ini luar biasa ya obrolan kita ini sampai nggak kerasa gitu ya. Saya waktunya ya. Karena masih banyak, Aduh, masih luar banyak biasa. yang ingin kita ditanyakan. Terutama gini Pak, Bu ya. Kan ini semua guru SMK ya. SMK. Nah sebenarnya dari guru-guru SMK ini yang mengarahkan siswa-siswa itu sebenarnya mau mengarahkan kemana setelah mereka lulus? Kan ada beberapa pilihannya. Ada kalau mungkin sekarang sering terdengar SMK itu kerja gitu ketika lulus. Tapi ternyata ada beberapa sekolah pun yang mulai menyampingkan bahwa ternyata kalau langsung kerja pun mereka kaget dengan belum dibekali pendidikan yang mumpuni, misalkan setelah SMK masih harus ada D3, S1 gitu ya. Nah menurut Pak Cecep, Bu Ratna dan Pak Farid itu gimana? Kami kan khusus SMK ya mengenal dulu itu istilah tujuan SMK itu apa? Simpelnya BMW. BMW. B apa? Bekerja. B itu bekerja, M kemudian M yang melanjutkan, Melanjutkan. W-nya wirausaha. Nah, Wirausaha. sekarang dibalik. Kira saya B-nya bekerja, M-nya Menikah. menikah, W-nya wedding. Iya. Menikah. Ada 3K juga ada tuh 3K. Kuliah, kerja, KUA. Ya PW. Kalau sekarang kan digeser. Jadi paradigma SMK yang dikedepankan yang terakhirnya. W yang terakhir Wirausaha. wirausahanya. Wirausaha. Jadi wirausaha, bekerja, melanjutkan. Kalau sekarang itu. Nah, berdasarkan ya memang penjelasan simpel tadi tujuan SMK seperti itu ya tentunya SMK harus bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, ya, perkembangan zaman seperti apa, karena ya kami pada dasarnya komponen yang berusaha mencerdaskan bangsa dengan teman-teman SMA, dengan teman-teman aliyah yang selevel dengan kami ya, apalagi dengan perguruan tinggi, makanya kita sangat senang kalau kita dirangkul karena tetap 3 komponen ini keharusan. Iya. Dan untuk mendapatkan kemampuan berwirausaha, knowledge-nya harus cukup dong, cerdasnya harus cukup dong. Ya. Sama ya untuk bekerja juga apalagi. Seperti itu. Tadi Pandangan, gimana? tidak cukup mungkin ilmu hanya di SMK Betul, mungkin ya. betul. Jadi carilah ilmu sampai liang lahat gitu Betul, kan ya. betul. Kalau Tapi menurut saya Pak lebih Farid, setuju. oh gimana? Cari ilmu, masuklah ke Indonesia Mandiri. Lebih tepat ini kamu. Oke. Luar biasa. Iya betul sekali karena Indonesia Mandiri itu bisa juga untuk kelas karyawan ya. Enggak, jadi kalau dari Gimana, Bu Ratna dulu mungkin Oke. punya pandangan lain. Kalau menurut saya ya untuk tadi itu kan pertanyaannya seputar Pentingnya kuliah. pentingnya kuliahnya gitu. Kalau menurut saya itu penting banget. Ya jangan berpikirnya gini, saya mah udah lulusan SMK, Ya, ya udahlah kerja. nggak kuliah juga nggak apa-apa. Sebenarnya kan ada pilihan. Nah ketika tahun-tahun kemarin kita mengalami masa pandemi, itu kan ada yang namanya lost learning. Lost Itu learning. jujur aja itu ada gitu terjadi Pasti, itu pasti. hampir 2 tahun. Jadi iya kan hampir Iya, 2 2 tahun mereka itu nggak belajar. Jadi Bu asa pengalaman cenah SMK teh. Nah, jadi otomatis ilmu yang mereka serap pun ya lebih sedikit. Ketika mereka harus PKL banyak yang kaget juga ya Pak ya. Ini belum pada sebenarnya mah udah dikasih tapi mungkin dia nggak maksimal karena ada Ya, seperti itu. ya. Jadi kalau menurut saya itu melanjutkan ke perguruan tinggi itu untuk SMK itu sangat bisa dan penting gitu ya. Nah apalagi untuk bagi kalian SMK itu kan banyak yang menengah ke bawah ya Pak ya. Jadi
tolong dipertimbangkan juga masalah biaya. Jangan sampai nanti kita udah kuliah nih di yang wah mahal gitu ya. Tapi kita harus berhenti di tengah jalan karena biayanya tidak cukup. Jadi pilihlah kampus yang terjangkau banget. Indonesia Mandiri, benar deh. Itu bisa kita menyisihkan uang jajan, tapi kita bisa dapat ilmu yang banyak. Kita juga bisa dapat ya gelar D3, S1 itu kita bisa di sini. Bu Guru kan kalau anak SMK suka nanya, gimana kan saya kerja, emang bisa kita sambil kuliah gimana? Bisa banget. Bisa banget ya. Bisa banget. Orang saya aja kan di sini sambil kerja, saya sambil mencari ilmu lagi, saya kuliah lagi. Di sini juga saya kuliah lagi dan itu fleksibel banget dan untuk mengenai kesibukannya itu sangat bisa kita siasati ya. Jadi untuk siangnya kita bisa bekerja, kemudian di sore harinya ke malam hari kita bisa nyambi untuk kuliah lagi, itu bisa. Wah, berarti sesuai dengan luar biasa ya. pokoknya. Semua Saya juga nggak nyangka kuliah. gitu ya. Saya juga nggak nyangka gitu. Aduh, bisa nggak ya saya tuh sambil kerja sambil kuliah? Ternyata bisa dan ini enjoy banget Bisa. gitu. Mungkin itu ya karena paradigma atau mungkin mindsetnya aja ya yang dimana Iya. kayaknya nggak bisa deh, Betul. kayaknya takut ini deh, takut Iya. mungkin itu ya Iya. ketakutan yang tapi kalau kita udah melangkah yakin, Iya. Bismillah ya, Bismillah juga dengan izin Allah ternyata bisa juga. Nggak kerasa kan Pak sekarang Farid, udah. gimana ya? Kalau dari segi Penting guru kuliah. Gini, jangan salah loh. Saya pernah bulan-bulan sebelumnya penelusuran minat dan bakat siswa, Ya. siswa-siswi SMK boleh, Maras. boleh, Pak. Kebanyakan siswa-siswi SMK juga itu minat kuliahnya tinggi, tinggi, banyak yang mau melanjutkan. Tetapi anak-anak sering menanyakan, Pak, kalau kerja sambil kuliah ada nggak? Ada, ya Bapak rekomendasikan ke Indonesia Mandiri. Wah, luar Sangat biasa. bagus Iya. nih. Banyak nih ya. Iya. Cocok. Direkomendasikan banget bagi kalian yang ingin kerja sambil kuliah. Itu kelas karyawannya Pak ya? Betul. Iya. Wah, luar biasa. Indonesia Mandiri. Ya, Kang Reza. Gimana, Jadi Kang? memang sesuai tagline di kita ya, kampus kita itu semua bisa kuliah. Kuliah, betul. Dan informasi terbaru nih ya bahwa kampus ini mahasiswanya tidak hanya orang Indonesia saja, tapi juga ada orang Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, sampai Afrika juga ada. Afrika juga ada. Angkatan saya itu ada yang dari Malaysia. Angkatan Bu Ratna Ya, ya. angkatan Betul saya. kan? Ada temannya Bu Ratna juga. Karena memang waktunya fleksibel, bisa 100% online juga. Disebutnya Betul. itu dengan istilah hybrid learning. Hybrid learning. Jadi ini salah satu kemudahan Pak Bu ya. Jadi di mana kita pengen memfasilitasi para lulusan sekolah ataupun pekerja yang yang pengen Iya. kuliah punya gelar, karena kan kalau udah punya gelar biasanya nanti berpengaruh juga dengan jabatan di Iya, perusahaan. betul. Nah dan Pak Asep, Ya. ini sedikit informasi bahwa Boleh. Pak Cecep, Bu Ratna dan Pak Farid itu siswa-siswanya ada yang banyak yang kuliah di sini. Banyak yang Ada. Pak Cecep ini gurunya Farid yang atlet pencaksilat. Wow, mantap. Kemarin bintang tamunya Farid Pak, podcast ini tuh. Mereka bulan kemarin beliau baru juara 1 tingkat internasional pencaksilat. Ini gurunya. Ini gurunya. Guru mahasiswa Indonesia. Jadi Kang Farid itu, jadi beliau itu lulusan dari SMK Pelita. SMP Gurunya Pelita, Pak Cece. SMK Pelita, ini beliau. Luar biasa, berarti Pelita juga, SMK Pelita itu mencetak murid-murid yang berprestasi Berprestasi. juga ya. Wah, luar biasa. Harus diikutin sama jejak adik-adik. Adik-adik kelasnya tuh. Kampusnya bangga, gurunya juga bangga ya. Iya. Tapi satu hal yang pengen saya tanyakan, ini masih penasaran. Dulu sebenarnya kalau bukan jadi guru, kalau Bu Ratna kan tadi pekerja ya. Kalau Pak Cecep, kalau lihat dari dedegannya tuh, Dedegan. Apa itu? What is the meaning dedegan? dedegan itu. Nggak mungkin jadi artis TikTok kan? Soalnya anak sekarang kalau ditanya kan, Pak, ingin jadi apa kan? Kalau bercita-cita, ternyata entertainment semua. Entertain ya. Kalau Pak Cecep sendiri dulu cita-citanya pengen jadi apa? Apa ya? Ya dulu kan, ya anak kecil ya kalau Iya. ditanya dokter gitu kan. Oke, standar lah ya, standar. Lama kelamaan kok menjauh gitu. Kok susah, kuliahnya lama, Tidak terukur Pak. biayanya lumayan. Akhir dan lain sebagainya. Dulu punya cita-cita karena ya memang sih dulu pengennya jadi TNI. Nah, Polri. ya terlihat itu ya.
dari baju aja udah army gitu kan. Kan Bapak tadi bilang deg-degan, jadi Iya, aja. Iya. Karena apa ya? Ya pada dasarnya kita juga di sini kan tentara Polri kan bela negara. Jadi guru juga jangan salah. Iya. Betul. Kita bela negara dalam hal Pendidikan. Mendidik anak, betul Luar biasa. banget. Bu Ratna, sebelum jadi guru atau sebelum jadi pekerja dulu punya angan-angan Cita-cita apa? cita-citanya sebenarnya apa? Saya pengen jadi budayawan ya. Budayawan, bawa nama yang berbau-bau budaya itu saya suka banget dulu itu ya. Karena Ibu sekarang ngajar sejarah. Bukan, RPL tapi ya. RPL. Tapi dulunya Rekayasa pengen jadi perangkat Budayawan lunak. justru. Ya. Sama dengan Kareja, Hmm. rekayasa tulang lunak. RTL dong. Lunak. Pengen jadi budayawan. Ya. Tuh, budayawan saya suka banget. Pak Farid dulu punya cita-cita selain Ya, guru saya BK? dulu jadi apa? Kalau dulu cita-citanya pengen jadi pengusaha sih. Oh. Iya, pengen jadi pengusaha gitu, Tapi menghasilkan. sekarang lebih terlihat seperti boy band. Boyband Korea. Sipit-sipit kemana. Pak Farid kan sipit-sipit kalau Kang Asep Jadi sedang orang jepit. Korea. That's swallow. Wah luar biasa ya ternyata. Ya. Oh, ternyata selain punya cita-cita jadi guru tadi masing-masing sudah menyebutkan ternyata banyak variasinya gitu sebelum jadi guru. Tapi Allah takdirkan menjadi Iya. seorang pahlawan di mana itu tadi menjadi bela negara juga ya bukan Iya. hanya kita bersyukur, Hmm. sangat bersyukur ini pilihan terbaik, takdir terbaik, nasib terbaik. Semoga ya, apa yang kita jalani betul-betul apa ya, Tuhan itu selalu memberikan surprise pada siapapun yang mau berusaha. Kadang hasilnya nggak disangka-sangka gitu kan. Betul. Makanya salah satunya tambahkan ilmu, belajar dengan baik, menambah wawasan, kuliah dulu, dan pilihan yang terbaik tentu saja Indonesia mandiri. Wah, itu closing statement dari Pak Cecep, dari Bu Ratna. Mungkin ada closing statement buat murid-muridnya, kemudian buat ya siapapun itu yang Ibu Baik. mungkin pengen menyampaikannya. Pesan saya untuk anak-anakku, jangan pernah menyerah kalian untuk mengejar apa yang kalian cita-citakan gitu ya. Baik itu kalian mau membuka usaha sendiri, kalian mau melanjutkan ya. Itu silakan, itu akan menjadi opsi kamu sendiri ya. Apabila mau melanjutkan, Ya, apabila kalian ingin melanjutkan, jangan lupa kalian untuk mendaftar ke kampus ini, Indonesia Mandiri. Luar biasa. Masya Allah. Pak Farid terakhir mungkin Ya, closing closing statement statement. dari Pak Farid. Pesan-pesan kepada anak-anak siswa SMK, Ya. janganlah berputus asa, terus mencari ilmu sepanjang hayat. Di antaranya kalian harus melanjutkan kuliah di Indonesia Mandiri. Terus poin apa nih? Tanpa basa-basi. Padahal nggak diminta ya, nggak diminta. Ini natural aja loh. Natural, natural. Request kita nggak briefing dulu. Ada, langsung. panggilan jiwa. Iya, iya, benar-benar. Karena ya apa ya bisa dibilang fasilitas-fasilitas yang kita berikan salah satunya untuk memudahkan siswa-siswa ya. Iya. Dan mungkin tadi udah natural ngalir tanpa kita minta. Masya Allah saya sampai Masya Allah baik banget. Maksudnya kita nggak minta gitu ya. Tapi ternyata mungkin ya testimoni itu adalah kejujuran yang tadi sudah sangat natural. Ya, atau closing statement dari Pak Reja? Closing statementnya Ya. kita akhiri pertemuan. Karena Masya Allah ini Iya, lagi luar biasa. terus gitu ya. Ya. Nanti harus banyak makan sayur. Gimana Kang Asta? Ya, sebagaimana tagline di kampus Indonesia Mandiri, itu semua bisa kuliah itu betul. Karena gini misalkan, aduh saya nggak punya uang nih, gitu ya, ada jalur beasiswa. Aduh saya sibuk kerja, ada kelas karyawan. Ya, Gitu ya. apalagi ya. Pokoknya intinya Indonesia Mandiri, semua bisa Kuliah. Oke, kita akhiri Ya. pertemuan kita malam. Siang hari ini. Siang malam. Lihat Kang Asta jadinya kayaknya malam. Kita akhiri pertemuan kita kali ini. Ya. Terima kasih kepada Pak Cecep. Ya, terima kasih semuanya. Amin. Ya. Semoga dalam lindungan Allah. Amin. Amin. Kita akhiri dalam program IMIM, informasi menarik Indonesia Mandiri. Ya. Aku IM, Kamu IM, Indonesia Mandiri. semua bisa kuliah. Kuliah.